Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Aditya. Kembali di segmen Tanya Pilot, informasi seputar dunia penerbangan bagi kalian semua para penggemar aviasi tentunya. Ya, hari ini pertanyaan dari rekan-rekan kita. Seperti biasa, kalau kalian mau bertanya seputar aviasi, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di channel YouTube saya ataupun di Instagram saya. Kalian datang dulu di @vincentraditya tanpa spasi tentunya. Cari aja foto terbaru. Kalau nggak punya penasaran apa aja, tuliskan di sana. Nanti saya akan jawab pertanyaan tersebut bagi yang beruntung. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak sih pesawat melihat di udara? Kalau kita jawab pertanyaannya sesuai yang ditanya ini, pertanyaannya terlalu besar lingkupnya. Karena bisa nggak sih pesawat bisa melihat? Pesawat ini adalah benda padat yang nggak punya mata, tapi dia punya sensor-sensor. Siapa yang melihat? Apakah pesawatnya yang melihat ataupun pilotnya yang melihat? Nah, kalau kita bicara, mungkin saya memandangnya pertanyaan tersebut adalah, bisa nggak sih pesawat melihat pesawat lain ketika lagi di udara? Itu yang saya rasa ya. Nah, kalau di pertanyaan seperti itu, pesawat itu bisa melihat pesawat lain dengan alat yang dinamakan dengan TCAS, Traffic Collision Avoidance System. Nah, kita bisa melihat lokasi ketinggian dan lokasi pesawat lain, tergantung ya. Kalau misalnya kita bicara TCAS yang model terbaru, dia bisa melihat ketinggian, dia bisa resolusinya jauh lebih besar daripada TCAS yang model-model dulu. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, tentunya pesawat bisa melihat di udara. Tentunya ini diindikasikan di navigation display. Jadi, ketika seorang pilot di sini lagi menerbangkan pesawatnya, dia dapat melihat navigasi displaynya di depan ini. Kita bisa ketahui di mana posisi pesawat di sebelah. Apabila kita lagi terbang, kita make sure kita punya separasi secara vertikal maupun horizontal untuk menjaga keamanan penerbangan. Soalnya bukan apa-apa, alat navigasi bisa aja fail, dikatakan jarak kita 5 nautical mile, tapi ternyata alat itu rusak. Ternyata jarak itu cuma 2,5 kalau nggak 3 mile. Nah, itu berbahaya sekali. Makanya separasi secara vertikal maupun horizontal itu penting sekali untuk menjaga keamanan penerbangan. Di luar dari itu pula, air traffic control juga berperan serta untuk menjaga separasi antara pesawat satu dengan pesawat lainnya. Baik itu dilakukan dengan visual flight rules ataupun instrument flight rules. Oke, ini asumsi saya dengan pertanyaan, bisa nggak sih pesawat ngelihat di udara? Mungkin kalau saya anggap lagi, apakah pilotnya bisa melihat keluar? Tentunya bisa. Ketika seorang pilot duduk di sini, saya anggap adalah pesawatnya akan dikemudikan oleh seorang pilot. Jadi, apakah dia bisa melihat pesawat lain di udara? Bisa. Cuma satu yang nggak bisa dilakukan oleh pilotnya, yaitu ngelihat ke belakang. Soalnya pesawat itu nggak ada spionnya. Lain seperti mobil. Kalau mobil itu ada spionnya. Kecuali beberapa jenis pesawat yang memang didesain khusus. Misalnya untuk aerobatik kah? Ataupun memang pesawat model tahun-tahun jebot gitu ya. Nah, itu ada satu ataupun dua pesawat yang memang ada kaca spionnya. Cuman ya, saya nggak tahu esensinya untuk apa. Mungkin buat berperang. Atau pesawat tempur. Pesawat tempur biasanya dia bisa melihat nih di mana posisinya, dan biasanya kanopinya besar sekali. Dia bisa melihat ke atas, dia bisa lihat ke kanan, semua direction, karena memang terbangnya itu berputar-putar, terpelanting kiri, terpelanting kanan. Memang nature-nya seperti itu, makanya didesain seperti itu. Nah, jadi pertanyaan tersebut adalah, pesawat bisa melihat, pesawatnya punya sensor, bisa mengindikasikan. Tapi kalau pesawatnya bisa melihat atau tidak, tentunya dia juga dijaga dengan TCAS. Kalau misalnya dia ada resolution advisory, ketika pesawat dideteksi akan melakukan collision, zaman sekarang ini pesawat pun sudah memiliki, kalau di Airbus ini ada yang namanya TCAS Blue. Ketika dideteksi akan bertabrakan, dua-dua pesawat akan secara otomatis, dia yang satu akan diorder untuk climb, yang satu akan descend. Ini memang dilakukan secara otomatis dari sistem. Nah, ini saya bilang adalah sistem yang keren banget untuk menghindari adanya miskomunikasi antara air traffic control ataupun pilotnya. Soalnya pernah kejadian pada waktu itu, pesawat ini saling mendekati, ingin bertabrakan, dan pesawatnya ngasih tahu TCAS climb, tapi air traffic control mengatakan untuk descend, searah sebaliknya dengan apa yang diberitakan oleh sistem. Karena sistem ini dibuat dengan sangat canggih. Kalau yang satu dideteksi naik, maka yang satu diperintahkan untuk turun. Jadi jangan sampai ketika salah satu itu descend, yang satu lagi juga descend. Nah, ini akan terkena dan bertabrakan. Ini jadi celaka 15 tentunya. Nah, maka dari itu diciptakanlah sebuah sistem, dan secara prosedur pula pilot harus mendengarkan apa yang ada di dalam sistem itu. Karena the nature-nya sistem ini memang dibuat untuk menghindari pesawat itu bisa bertabrakan tentunya. Lalu mungkin saya bisa koneksikan lagi, apakah pesawat bisa melihat di dalam kegelapan? Bisa, karena kita punya instrumen. Nah, kita bisa relasikan pertanyaan ini. Memang pertanyaannya kurang mendetail, tapi saya refresh mungkin supaya bisa menjawab dari berbagai macam aspek
dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi tentunya pesawat bisa melihat di dalam kegelapan karena dia memiliki instrument system. Di sini baik secara komputer ataupun secara radio. Dia masih menggunakan ILS ataupun untuk landing system ataupun VOR approach, macam alat navigasi yang masih menggunakan radio. Dan pada saat ini masih bisa dikatakan ground-based navigation device ini masih lebih akurat dan lebih reliable kita gunakan di low visibility ya, karena there is no room for error. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang bisa mencelakakan baik kita ataupun penumpang-penumpang kita tentunya. Di luar dari itu pula, teknologi juga semakin lama semakin canggih, dan sekarang kita sudah bisa menggunakan komputer yang ada di dalam pesawat, IRS, berikut juga yang dikoneksikan dengan GPS untuk memberikan guidance secara vertikal ataupun horizontal yang terakurat. Kita akan mendekati era-era baru. Zaman dahulu mungkin kita menerbangkan pesawat itu masih diterbangkan dengan cara manual dan semuanya pakai jarum. Zaman sekarang ini semua sudah sangat luar biasa canggih karena memang segala sesuatu dibikin praktis dan simple dan akurat. Semakin hari pesawat ini semakin akurat. Jadi pesawat ini memang, jadi bisa dikatakan pesawat zaman sekarang ini sudah sangat canggih. Mereka sudah didesain sedemikian rupa dan secara navigasi ini chance untuk gagalnya jauh lebih rendah dibandingkan zaman dahulu yang dia harus menggunakan IRS fix yang kita mesti rely on semua sensor yang ada di dalam pesawat. Ya bisa saja gyro sensor itu bisa ngawur, dikatakan kita harusnya ada di sini, ternyata kita adanya di samping gunung. Nah itu dikhawatirkan, pernah kejadian seperti itu. Nah itulah mengapa pesawat zaman sekarang itu udah jauh lebih aman dengan dikoneksikan ya pesawat itu dengan GPS, very reliable. So bisa dipastikan mata pesawat dapat melihat dalam kegelapan, dapat melihat dalam cuaca buruk, dapat juga melihat pesawat lain yang ngumpet-ngumpet di dalam awan. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe, dukung terus channel Cafe Vincent. Dan juga jangan lupa kalau memang konten ini bermanfaat, share ke teman-teman traveler lainnya. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate. Bye. Tuh kan banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow @VincentRaditya.